mengetahui kemampuan yang kita miliki. Kadang-kadang bisa seperti orang yang stroke tuh, pernah kan jumpa yang jadi macam mana kira-kira kalau orang tak boleh sebut subhanallah dengan betul? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemampuan dia. Bahkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alladzi yatata'u. Yatata'u yang bacanya teragak-agak. Bacanya terulang-ulang. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna Oke, itu sudah dapat 2 ganjaran pahala. Nabi kita bersabda, wal mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, bersama kumpulan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Allah itu Maha Kuasa. Mana boleh kalau yang bertindak secara tidak bijak itu manusia, kalau Allah tidak, dalam keadaan sebab yang buat dia macam tu bacanya beban, terasa susah untuk melafazkan, tajwidnya kurang, nanti yang akan atau macam kecil kelantan yang oranye macam tu, mau buat mana kedah dia bilang ular ya udahlah ular lah, maksudnya kita dah paham. Takkan mereka tak paham, kata mereka ini mana nih bahasa apa nih? Itu ya Allah, tak perlu tanya-tanya. Allah Maha mengetahui kemampuan yang kita miliki. Kadang-kadang bisa seperti orang yang stroke tuh, pernah kan jumpa yang yang paham istri dia sendirian. Orang lain tak ada yang paham, diterjemahkan sama sang istri. Allah Maha tahu dia nak akan apa persis. Aku yang menciptakan mereka dan aku yang merahmati. Jadi semua alasan yang Bang Aidan sebut tadi itu rasa-rasanya sudah dituruskan, atau dengan bahasa kasar sudah ditangkal semua alasan. Alasan tak paham, alasan tak semangat, alasan bolehkah sebanyak itu, semuanya sudah ada penjelasannya. Jadi tidak jadi alasan atau tidak akan diterima alasan sesiapapun kalau sampai tidak berzikir mengingat Allah, sebab zikir itulah merupakan amalan yang paling mudah. Mungkin tadi kita tidak sebut amalannya kita laksanakan, ada yang terikat dengan waktu dan tempat, ada juga yang terikat dengan waktu sahaja, tempat itu di mana tempat pun silahkan, ada yang terikat dengan tempat, ada yang terikat dengan waktu dan tempat, ada yang tidak terikat langsung, baik itu dengan waktu atau juga dengan tempat. Jadi kalau kita klasifikasikan ada 4 bagian. Ada amalan harus kita patuhi waktu dan tempatnya. Yang kedua, amalan yang terikat hanya dengan waktu, tempatnya itu tak kisah. Ada amalan yang terikat dengan tempat, waktunya tidak ada masalah, kapan-kapan pun, itu sudah 3. Yang keempat, bebas waktu dan tempat. Amalan yang terikat dengan waktu dan tempat macam seperti ibadah haji. Mana boleh kita saja-saja sesuka hati kita nak buat haji sekarang, tak boleh. Mana ada. Ya, okeylah kalau macam itu kita sepakatilah. Untuk ukuf di Padang Arafah, nanti kita akan ukuf di Sepang. Oke. Dari Sepang malamnya itu nanti malam tarwiyahnya, malam malam ke-10 kita di Sepang bergerak untuk ngambil batu, itu kita ngambil di Senawang. Untuk melontar. Minanya itu insya Allah untuk tahun ini kita janakan, minanya itu kita di Keluang, dekat dengan Pondok Abi di Anwar Mahabbah. Jadi semuanya akan pakai pergi ke situ untuk melontar. Ada, boleh Sepang jadi tempat ukut Padang Arafah, di mana Masjidil Haramnya, mana Mekahnya, di mana Madinahnya. Jadi yang namanya ibadah haji dan umrah itu terikat dengan waktu dan tempat. Waktu 2 bulan 10 hari, Syawal, Dzulqa'dah dengan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Tempatnya Mekah, tanah suci Mekah, di Arafat, di Muzdalifah, di Mina, Masjidil Haram. Itu tempat khas untuk kita melaksanakan aktiviti ibadah haji dan umroh. Ada tempatnya dan juga ada waktunya. Yang kedua, hanya terikat dengan waktu salat.
Jadi saling waktu, yang penting waktunya masuk. Salat di sini silakan, di stadion boleh, silakan. Atas pesawat silakan, atas bubung kereta, monggo silakan, ada masalah. Mana-mana saja. Waju'idat yal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan permukaan bumi itu sebagai tempat yang suci dan tempat untuk kita bersujud. Tidak terikat dengan masjid, mana-mana pun. Makanya, nih jemaah nih yang kemarin lama tak ke masjid. Tidak syarat salat Jumat itu di dalam masjid. Di luar masjid pun boleh. Tepi jalan pun tak ada masalah. Kalau seandainya dengan kita remang-remang masjid depan. Tapi di sana harus 3 dos, bukan 2, 3 dos. Kemudian syarat yang ketiganya, yang sudah kawin saja, yang belum kawin tak boleh sholat. Misal sajalah. Lepas itu masjid kosong sama ijiki sudah ditutup, pintu sudah ditutup. Dan ini bukan cerita, berlaku di beberapa tempat seperti itu. Masjid masih kosong tapi ternyata pintu sudah ditutup. Jangan sampai nanti Allah tutup rezeki kamu. Jangan sampai Allah tutup umur kamu. Jangan sampai juga Allah tutup, hei ijiki, Allah tutup jalan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita ada kelonggaran untuk melaksanakan sholat, tak boleh di dalam masjid, di beranda atau di beranda tempat parking kereta, tengah jalan sekalipun, atas tembok pun juga boleh. Begitu longgarnya amal ibadah yang namanya sholat, asalkan waktunya sudah masuk. Jadi dia terikat dengan waktu, tempat di mana-mana saja. Tapi ada yang terikat dengan tempat, dengan waktunya kapan-kapan saja, etikaf di masjid. Yang nomor 3, etikaf di masjid. Jadi tentang waktunya mau malam, siang, jam sekarang pun kalau kita nak pergi ke masjid silakan. Tapi jangan etikaf di rumah, jangan etikaf di stadion, jangan etikaf di kelab malam, itu bukan tempatnya. Pada etikaf masjid, asalkan di dalam masjid kapan-kapan pun boleh kita beretikaf. Jadi dia tidak terikat dengan waktu, dia terikat dengan tempat. Yang keempat, waktu tidak, tempat juga tidak, apa dia zikir. Boleh berzikir, mancing. Itu kawan-kawan yang main kamera juga subhanallah. Tapi kena diadjust juga, jangan sampai taruh dengan subhanallah terus muka saya nampak separuh aja. Jadi kita boleh buat, masa kita drive boleh sambil kan kita boleh nyanyi pada tugore ikan nih. Hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Jadi hasbi rabbi. Tapi jangan sampai gara-gara kena dengan rentak lagu tadi itu terbiar lama, hangus dia. Hasbi rabbi kaut, ganti goreng lagi, ganti masukkan goreng, begitulah seterusnya. Lebih kurang semacam itu. Itu kalau sampai masih tak boleh juga. Kira-kira kita nak bagi rumusan, bagi solusi seperti apa? Amalan yang paling mudah itu adalah zikrullah. Tak boleh juga zikir dalam hati, ingat Allah, 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 Allah. Ada orang zikir dengan apa? Zikir dengan dada. Allah, Allah. Salafi wahabi, haram. Orang sudah tak boleh berzikir, dia zikir dengan ya, kalau udah nak mati, macam mana nak buat zikir Bismillah, tak boleh. Tak boleh juga. Ingat, keluar masuknya nafas dengan zikrullah, Allah, Allah, Allah. Ada dengan sebagian karena sudah terbiasa berzikir, masa tidur pun tetap boleh berzikir. Padahal dia tidak sudah diri, tapi mulutnya tetap berzikir, kumat kamit mengingat Allah.